Kali ini, aku akan ngebahas tentang satu kasus penghilangan nyawa yang sangat brutal dan sangat sadis. Kasus ini terjadi di Mesa, Arizona, Amerika pada 4 Juni 2008. Korban saat itu ditemukan oleh teman-temannya dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Korban ditemukan di kamar mandinya, dengan ceceran darah ada di mana-mana. Dan tubuh korban saat itu penuh luka tikaman. Saking sadisnya kasus ini, hampir saja sang pelaku menjadi pelaku keempat yang dijatuhi hukuman mati di Arizona. Apakah yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukan itu pada korban? Kalian ingin tahu kisah lengkapnya? Let's start the case. Travis Victor Alexander berusia 30 tahun saat itu. Dia lahir pada 28 Juli 1977 di Riverside, California. Orang tuanya bernama Gary David Alexander dan Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Setelah ayahnya meninggal pada bulan Juli 1997, Travis dan saudaranya diasuh oleh kakek dan nenek dari pihak ayahnya. Travis merupakan seorang salesman yang karismatik. Dia juga seorang motivational speaker untuk Prepaid Legal Service atau PPL. Pada September 2006, Travis bertemu dengan seorang wanita saat menghadiri konferensi kerja yang diselenggarakan di Las Vegas, Nevada. Setelah beberapa bulan menjalin komunikasi dan merasa cocok, akhirnya Travis dan wanita ini memutuskan untuk berkencan pada Februari 2007. Wanita tersebut bernama Jody Arias, berusia 27 tahun saat itu. Jody lahir pada 9 Juli 1980 di Salinas, California. Orang tuanya bernama William dan Sandra Arias. Jody bersekolah di Eureka Union High School. Sayangnya, dia hanya bersekolah hingga kelas 11. Jody bekerja sebagai fotografer dan memiliki cita-cita yang tinggi. Selain itu, dia juga bekerja serabutan hingga akhirnya dia mendapat pekerjaan di bagian penjualan di PPL. Jody dan Travis berkencan hanya beberapa bulan karena Travis memutuskan hubungan mereka. Seorang teman Travis berkata, "Travis pernah mengatakan padaku bahwa there is nothing about her that I see in marriage material or wife material." Beberapa waktu setelah putus dengan Travis, Jody memutuskan untuk pindah ke Mesa agar bisa tinggal lebih dekat dengan Travis. Nah, saat mereka pisah, mereka masih sering berkomunikasi. Bahkan saat Travis sudah berkencan dengan wanita lain pun, Travis dan Jody masih saling mengirimi pesan-pesan berbau seks. Serta mereka masih melakukan hubungan intim meskipun sudah tidak ada hubungan. Mereka juga masih sering bepergian bersama, meski Travis menutupi itu dari teman-temannya. Pada April 2008, si Arias ini kembali pindah ke rumah kakek neneknya di Eureka, California. Dan saat itu dia masih suka pada Travis. Menurut teman-teman Travis yang mengamati Travis saat berkencan dengan Jody, si Jody ini orangnya sangat kacau. Dia memiliki perilaku yang mengkhawatirkan. Dia suka mengutip Travis. Dia sangat terobsesi dengan Travis. Pokoknya hubungan mereka tidak sehat. Dan kebanyakan dari teman-teman Travis beropini negatif tentang Jody. Beberapa hari tidak ada kabar membuat teman-teman Travis khawatir padanya. Bermula dari tanggal 4 Juni 2008, saat Travis melewatkan panggilan konferensinya di pagi hari. Mulai saat itu, Travis tidak ada kabar lagi. Hingga pada 9 Juni 2008, teman-teman Travis memutuskan untuk mengecek Travis ke rumahnya. Setibanya di rumah Travis, mereka bertemu dengan teman sekamar Travis yang mengatakan mungkin Travis sedang keluar kota karena sudah beberapa hari kamarnya terkunci. Teman Travis yang khawatir ingin mengecek kamarnya dan akhirnya mereka menemukan kunci. Lalu membuka pintu kamar Travis. Dan saat membuka pintu, fokus mereka langsung tertuju pada genangan darah di lorong yang kemudian menuntun mereka menuju ke kamar mandi Travis. Dan guys, bisakah kalian bayangkan apa yang mereka temukan di kamar mandi? Well, saat itu mereka melihat hal yang sangat mengerikan, di mana teman yang sangat mereka khawatirkan, Travis, telah tewas, tanpa berpakaian dan darah ada di mana-mana. Melihat hal itu, teman Travis histeris dan segera berlari keluar sambil mengatakan, "Dia telah tewas, dia telah tewas." Kemudian teman-teman Travis segera menelpon 911.
Polisi yang tiba langsung mengamankan lokasi. Dan menurut laporan, ditemukan ada 27 tikaman benda tajam di tubuh Travis. Lehernya telah digorok, serta ada luka tembak di kepalanya. Nah, saat teman-teman Travis menelpon 911, operator saat itu bertanya, apakah Travis punya musuh atau ada orang yang pernah mengancamnya baru-baru ini? Atau kalian tahu orang yang bisa melakukan hal seperti ini padanya? Teman-teman Travis langsung mengatakan bahwa mereka mencurigai mantan Travis, si Jody. Bukan tanpa alasan mereka mengatakan itu, karena dikabarkan Jody itu selalu mengganggu Travis dan selalu menguntitnya. Bahkan si Jody ini pernah menyayat ban mobil Travis. Nah, dari hal-hal itu, kecurigaan teman-teman Travis langsung tertuju pada Jody, mantannya. Berbekal informasi tersebut, polisi langsung menghubungi Jody pada hari itu juga. Mendengar kabar tewasnya Travis, Jody terdengar sedih dan terpukul. Tapi dia mengatakan pada polisi bahwa dia belum melihat atau bertemu dengan Travis lagi. Terakhir mereka bertemu di bulan Maret atau April. Polisi yang telah menaruh kecurigaan pada Jody mulai melakukan penyelidikan terhadapnya. Polisi mendapat info bahwa Jody pada tanggal 2 Juni menyewa sebuah mobil dan mengembalikan mobil tersebut pada 7 Juni 2008, yang kemudian hal ini akan dia jadikan sebagai alibinya bahwa dia menemui pacar barunya di Utah saat kejadian. Dan dia juga diketahui membeli beberapa galon bensin pada tanggal 3 Juni. Sementara itu, polisi yang melakukan penyelidikan di rumah Travis berhasil menemukan kamera digital Travis di mesin cuci. Nah, isi di kamera inilah yang akan membuat polisi tahu siapakah orang yang terakhir yang berada di rumah Travis sebelum dia tewas. Menurut info, Travis baru membeli kamera ini. Dan meskipun kamera ini saat ditemukan sudah dalam keadaan rusak, polisi berhasil memulihkan foto-foto yang telah dihapus dari kamera tersebut. Dan dari kamera tersebut terlihat foto Travis dan si Jody, mantannya, yang sebelumnya mengaku tidak pernah bertemu Travis lagi dari beberapa bulan terakhir. Nah, terlihat dari info foto tersebut, foto-foto ini diambil sekitar pukul 13.40 pada 4 Juni 2008. Di mana saat itu terlihat Travis dan si Jody ini berpose menjurus ke arah seksual. Dan sekitar pukul 17.29 terlihat Travis sedang di kamar mandi tanpa pakaian. Dan ini menjadi foto terakhir Travis saat masih hidup. Karena beberapa saat kemudian ada satu foto yang tidak sengaja terambil. Dan dari foto tersebut terlihat tubuh Travis yang berlumuran darah di lantai dengan sepatu berada di depan tubuhnya. Yang kemudian setelah dilakukan pengecekan, sepatu itu cocok dengan sepatu Jody. Dan kemungkinan besar, foto terakhir ini terambil saat kamera Travis ditendang oleh Jody ke lantai kamar mandi. Selain itu, di dinding lorong kamar mandi Travis juga ditemukan jejak telapak tangan berdarah yang mengandung DNA Travis dan DNA terduga pelaku. Yang kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap DNA Jody, DNA terduga pelaku cocok dengan DNA Jody. Nah, pada 9 Juli 2008, berdasarkan bukti-bukti, Jody Arias didakwa atas penghilangan nyawa tingkat pertama pada Travis Alexander. Dan pada 15 Juli 2008, Jody Arias ditangkap di rumah kakek neneknya di California. Saat diwawancarai, Jody tetap mengaku tidak bersalah. Sementara itu, bukti polisi sudah sangat kuat bahwa dia pelakunya. Jody terus-menerus berpura-pura bingung dan mengaku tidak tahu jika ditanyai oleh polisi. Dia terus mengatakan dia tidak ada di lokasi ataupun sekitar lokasi saat kejadian. Meskipun polisi mengatakan, saya ada bukti foto kamu di lokasi saat itu. Tapi Jody masih mengatakan, apa kamu yakin itu saya? Karena saya tidak menemui Travis saat kejadian. Polisi yang sudah tahu kebenarannya berusaha memancing Jody dengan pertanyaan-pertanyaan. Hingga ada satu pertanyaan polisi yang berhasil membuat Jody merubah-rubah ceritanya. Saat itu Jody mengatakan kalau masalah di kamar mandi, Travis sangat tertutup. Polisi kemudian bertanya, apakah itu alasan yang membuatmu memotret Travis saat dia di kamar mandi? Jody mengatakan, no sebagai respon.
Seakan-akan dia mengatakan dia memotret, tapi itu bukan alasannya. Nah, menyadari telah melakukan kesalahan saat menjawab tadi, Jody mulai merubah-rubah ceritanya. Awalnya kan dia mengaku tidak ada di lokasi. Nah, kemudian dia mengatakan sebenarnya dia ada di sana. Dan ada 2 orang penyusup bertopeng masuk ke rumah Travis yang mengakhiri nyawa Travis. Tapi mereka mengancam Jody untuk tidak mengatakan apa-apa karena kalau dia melapor pada polisi, penyusup ini akan datang tidak hanya untuk Jody, tapi juga untuk keluarga Jody. Setelah itu, Jody kembali merubah perkataannya. Dia mengatakan, meskipun saya yang mengakhiri nyawa Travis, itu karena saya membela diri. Pada 12 Desember 2012, persidangan Jody Arias dimulai. Jody mengatakan bahwa saat kejadian, dia dipaksa untuk mengambil foto seksi Travis di kamar mandi. Tetapi saat itu kamera Travis tidak sengaja terjatuh dan membuat Travis marah padanya. Nah, saat itu karena khawatir akan hidupnya, Jody melakukan perlawanan untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun terus mengatakan kejadian itu untuk membela dirinya, namun Jody tetap terbukti bersalah pada 8 Mei 2013. Jody Arias kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Sebenarnya jaksa penuntut sebelumnya meminta Jody agar diberi hukuman mati. Tapi karena ada beberapa alasan sehingga Jody hanya mendapat penjara seumur hidup. Dan hingga saat ini Jody Arias masih menjalani hukuman penjara seumur hidupnya di penjara Arizona. Well, inilah kisah sadis Jody Arias yang dengan kemarahannya karena cemburu pada Travis yang berkencan dengan wanita lain, sehingga dia tega melakukan hal kejam seperti itu pada mantannya. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Jika kalian tahu seseorang itu toksik, segera jauhi mereka. Jaga diri kalian baik-baik. Dan kalau bisa, hal-hal privat seperti alamat, jangan dulu dikasih tahu ke orang-orang yang belum lama dikenali. So guys, jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya, agar kalian bisa tahu kalau aku update kasus terbaru. Thanks for watching and see you in my next video.